Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iqbal Ishom MUn selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu Al-Quran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kesehatan, kesempatan, dan segala nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini dalam bentuk video. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan atau soal-soal. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud muhkam dan mutasabih dalam ulumul Quran. Yaitu muhkam adalah ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya jelas dan tegas, tidak ada keraguan. Ayat-ayat ini menjadi pedoman dasar dalam Islam, seperti perintah untuk sholat dan zakat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Mutasabih adalah ayat yang maknanya lebih samar dan bisa memiliki beberapa penafsiran. Ayat ini sering memerlukan penjelasan dari ulama agar maknanya lebih jelas dan tidak disalahpahami, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Contohnya, tangan Allah di atas tangan mereka dalam surah Al-Fatah ayat 10 yang membutuhkan penafsiran yang hati-hati agar tidak melanggar konsep tauhid. Selanjutnya lanjut pertanyaan kedua. Jelaskan hikmah adanya nasib dan mansur dalam Al-Quran. Yaitu salah satu hikmah adanya nasib dan mansur dalam Al-Quran adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna dan juga langkah-langkah. Artinya Al-Quran mengatur aspek-aspek kehidupan. Aturannya tersebut itu berlaku atau berkembang sesuai zaman. Contohnya, pada awalnya umat muslim diperbolehkan minum khamar, tetapi karena sering berkembang sama peristiwa-peristiwa yang terjadi sama tersebut, makanya khamar tersebut mulai diharamkan secara tegas demi kebaikan bersama. Selanjutnya lanjut pertanyaan ketiga. Jelaskan satu alasan mengapa Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dalam Al-Quran. Yaitu salah satu alasan mengapa Allah bersumpah dalam Al-Quran adalah untuk menegaskan suatu kebenaran yang sifatnya sudah mutlak. Selain itu, Allah juga memberikan penegasan bagi orang-orang yang masih meragukan isi kandungan Al-Quran. Sumpah ini digunakan untuk menarik perhatian dan memperkuat keyakinan bahwa apa yang disampaikan adalah suatu yang benar dan harus diterima. Misalnya dalam surah Al-Duha 93 ayat 1 dan 3. Allah bersumpah demi waktu duha untuk memuatkan janji-janjinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sumpah ini Allah mengajarkan untuk merenungkan kebesarannya dan meningkatkan keyakinan terhadap wahyu yang diberikan. Baik, lanjut pertanyaan keempat. Jelaskan apa yang dimaksud. Baik, lanjut pertanyaan keempat. Jelaskan apa yang dimaksud
amsal dalam Al-Quran, yaitu amsal dalam Al-Quran itu semacam perumpamaan atau ibarat yang dipakai untuk memudahkan manusia memahami hal-hal yang sulit dimengerti seperti keimanan, kesabaran, atau pelajaran hidup. Contohnya, Allah memahami contohnya Allah menggunakan amsal untuk membantu kita memahami pesan-pesannya dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Baik, lanjut pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan apa tujuan dan maksud memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran bertujuan agar kita bisa mengambil pelajaran ibrah dari umat-umat terdahulu. Kisah-kisah ini memberikan peringatan tentang akibat dari perbuatan buruk, motivasi untuk berbuat baik, dan mengingat Allah, kekuasaan Allah yang Maha Besar. Semua itu untuk menguatkan iman kita, mengajarkan kita menjalani hidup yang benar dan menyadari bahwa setiap perbuatan ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mungkin bisa jawaban singkat saya, dan saya akhiri dengan ucapan lillahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.